Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas materi pembelajaran yaitu tentang zakat fitrah dan zakat mal, ya. Ini merupakan kewajiban umat Islam yaitu untuk mengeluarkan zakat karena termasuk rukun Islam. Adapun dalil nakli tentang zakat fitrah ini dapat kita lihat dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa hukum mengeluarkan zakat adalah wajib sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, secara bahasa zakat itu artinya menyucikan. Adapun yang dimaksud dengan ibadah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, dalam Islam, orang yang berhak menerima zakat itu disebut dengan istilah mustahik zakat. Anak-anak sekalian, ya, zakat dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa, setiap orang mukmin di bulan Ramadan. Ya, waktunya adalah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dan pada hari raya Idul Fitri sesaat sebelum pelaksanaan sholat Id tersebut. Nah, anak-anak sekalian, tentang zakat fitrah ini wajib bagi dirinya sendiri dan juga diwajibkan untuk mengeluarkan bagi orang-orang yang dalam tanggungannya. Ya, berarti dalam hal ini adalah tanggung jawab pencari nafkah dalam keluarga, itu namanya kepala keluarga, dan dia wajib mengeluarkan untuk dirinya dan untuk orang yang dalam tanggungannya seperti istri, anak-anaknya, dan juga pembantunya. Nah, bahan apa yang harus kita keluarkan zakat fitrah ini sesuai dengan syariat Islam? Bahwa bahan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mengenyangkan di suatu daerah tersebut. Contoh, kita makan nasi, bahan pokoknya adalah beras, maka beraslah yang harus kita keluarkan zakat fitrahnya. Sebesar berapa? Yaitu 1 sak atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kilogram, ya. Itu kadar zakat yang harus dikeluarkan. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama adalah syarat-syarat muzaki. Siapakah muzaki itu? Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Syaratnya yang pertama Islam, yang kedua hidup di bulan Ramadan, ya. Seorang bayi yang hidup di bulan Ramadan walaupun umurnya tidak panjang tetapi pernah hidup di bulan Ramadan, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya oleh kepala keluarganya atau yang bertanggung jawab atas jiwanya.
Kemudian yang ketiga syaratnya mampu membayar zakat. Kemudian tentang rukun zakat fitrah. Yang pertama niat. Jadi niat ini yang utama adalah terpatri dalam hati. Nah, kalau mau dilafalkan silakan, itu ada lafaznya di buku referensi, silakan dilihat. Kemudian adanya muzaki, orang yang berzakat. Ketiga, adanya mustahik, orang yang menerima zakat. Dan yang keempat, adanya harta yang dipergunakan untuk zakat fitrah. Nah, mustahik zakat yang paling utama untuk zakat fitrah adalah fakir dan miskin. Untuk waktunya sendiri ulama membagi 3 bagian, 3 macam ya. Yang pertama ada waktu takjil, yaitu membayar zakat fitrah dilakukan sejak awal bulan Ramadan hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Itu waktu takjil. Kemudian yang kedua waktu wajib. Kapan ini? Yaitu semenjak matahari terbenam atau sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Ya, ini waktu wajib. Yang ketiga waktu yang lebih utama atau lebih waktu afdol, yaitu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri di akhir Ramadan. Kemudian anak sekalian, yang kedua yaitu zakat mal. Nah, apakah zakat mal itu? Mal secara bahasa artinya harta. Jadi zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Nah, caranya anak-anak sekalian yaitu mengeluarkan zakat mal ini ada ketentuannya yang berlaku. Yang pertama yaitu syarat-syarat muzaki. Yang pertama beragama Islam, yang kedua merdeka atau tidak hamba sahaya, yang ketiga memiliki harta sempurna, tidak bercampur dengan harta orang lain ataupun meminjam harta orang lain. Yang keempat mencapai nisab. Nah, apakah nisab itu? Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak semua harta yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya. Ada nisabnya, ya, ada ketentuannya, ada batasnya. Umpamanya 1 buah jam. Apakah itu sudah cukup nisab atau belum? Nanti ada ketentuannya. Kemudian yang kelima, sudah 1 tahun dimiliki. Jadi harta itu sudah 1 tahun kita miliki baru wajib dizakatkan. Adapun harta yang jenis harta yang wajib dizakatkan ada 5. Yang pertama emas dan perak. Emas atau perak ya. Yang kedua harta perniagaan. Yang ketiga peternakan. Yang keempat pertanian dan yang kelima rikas. Rikas itu adalah harta temuan. Nah, ketentuannya emas dan perak apabila telah memenuhi nisab dan haul. Haul itu telah dimiliki selama 1 tahun. Nisab emas adalah 93,6 gram. Ada pendapat lain mengatakan 85 gram. Nisab perak 624 gram. Dan adapun kadar zakat yang dikeluarkan keduanya itu adalah 2,5%. Jadi kita harus memiliki emas itu sebanyak 85 gram dulu. Ya, kalau dikonversi dengan uang, kalikan 1 gram emas itu harganya berapa sekarang? Umpamanya 900.000, berarti 85 kali 900.000. Sudah 1 tahun kita miliki, maka keluarkan zakatnya 2,5% dari harta tersebut. Yang kedua harta perniagaan, ya, harta hasil jual beli, apa yang kita jual, ya, nah, itu namanya harta perniagaan. Itu nisabnya disamakan dengan nisab emas atau perak. Kemudian kadarnya sama 2,5%. Kemudian untuk peternakan, hewan-hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya, yang pertama kambing atau domba ya, atau sejenisnya. Kemudian sapi atau kerbau, kemudian unta.
Ada nisab dan kadarnya, silakan lihat di buku referensi. Contohnya, kambing kalau kita miliki sebanyak 40 ekor kambing sampai 120, itu kadarnya 1 ekor. Umurnya 2 tahun dan begitu seterusnya. Kemudian harta pertanian. Tahu pertanian ya? Sawah, berkebun. Nah, itu nisabnya 750 kg. Ya, atau yang disebut dengan 5 wasak. Kemudian kadar zakatnya tidak sama. Kalau kebun atau sawah yang ada tambahan biaya perairan, itu kadar zakatnya adalah 5% saja. Tetapi kalau pertanian itu tidak ada biaya tambahan untuk pengairan, untuk airnya, maka kadar zakatnya adalah 10%. Nah, haulnya ataupun kapan dikeluarkan, yaitu saat panen, tidak menunggu waktu 1 tahun. Kemudian yang kelima, harta temuan atau rikas. Harta yang terpendam, yang ditemukan. Ya, harta itu sudah tidak bertuan lagi. Maka kalau ada orang yang menemukan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya berapa? Kadarnya untuk rikas adalah 20%. Nah, itulah 5 jenis harta yang harus kita keluarkan zakatnya. Ada satu lagi yang kita kenal di zaman modern ini adalah zakat profesi, ya, yaitu profesi seseorang yang menghasilkan uang, itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Bagaimana caranya? Samakan dengan jumlah emas atau perak yang telah ditentukan tadi. Kemudian tentang mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Ya, dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf, ada 8 kelompok golongan orang yang berhak menerima zakat. Siapa itu? Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima riqab, yang keenam gharim, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil, ya. Nah, itulah tentang ketentuan ibadah zakat. Adapun hikmahnya bisa kita renungkan dan dapat kita baca dalam buku referensi. Salah satu di antaranya adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk membantu orang-orang yang di bawah dari kecukupan harta. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.